Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam materi menentukan harga jual resep untuk mata pelajaran pelayanan farmasi kelas 12 FKK. Nah, proses menghargai resep itu dapat dilakukan dengan cara manual ataupun dengan cara komputerisasi. Cara manual dilakukan setelah dilakukan pengecekan terhadap sediaan farmasi atau obat yang dibutuhkan dalam resep. Jika semua obat tersedia di apotek atau IFRS, harga obat dapat ditentukan dengan menghitung harga jual berdasarkan buku harga. Menghargai resep atau obat dengan cara komputerisasi lebih mudah dan cepat dalam pengerjaannya. Karena itu, proses penghargaan resep ini tergantung dari apotek atau IFRS masing-masing. Umumnya, selain harga obat, pasien atau konsumen juga membayar uang resep atau servis atau tuslah yang jumlahnya ditentukan oleh masing-masing apotek atau IFRS. Misalnya sebagai berikut, obat paten dan generik tanpa proses peracikan Rp1.000. Obat dengan proses peracikan, racikan salep 3.000, racikan puyer 3.000, racikan puyer lebih dari 10 itu jumlah puyer dikalikan 300, racikan kapsul 3.000, 1 sampai dengan 10, racikan kapsul lebih dari 10 jumlah kapsul dikalikan 300, dan racikan sirup 3.000. Nah, untuk ini ketentuannya itu diserahkan kepada IFRS atau apotek masing-masing. Jadi tidak semua tempat sama untuk proses untuk tuslahnya. Cara menghitung harga obat secara manual. Harga obat sama dengan harga jual apotek dikali jumlah obat ditambah uang resep atau servis atau tuslah tadi. Nah, untuk harga jual apotek itu diperoleh berdasarkan harga beli yang tertera pada faktur atau bukti transaksi lainnya pada saat proses pembelian. Umumnya pada faktur itu harga yang tertera adalah harga untuk 1 box kemasan tablet atau kapsul, 1 kaleng kemasan tablet atau kapsul, 1 dus kemasan sirup, 1 dus kemasan salep atau krim, dan sebagainya. Tetapi ada juga faktur yang mencantumkan harga per satuan obat. Jadi nanti tahap awal untuk menentukan harga jual apotek itu adalah cari harga satuan dengan memegang harga beli dengan jumlah obat per kemasan. Jadi cari harga satuannya dulu untuk menentukan harga jual apotek. Selanjutnya lo mengenakan pajak penjualan sebesar 10% dari harga obat dan menambahkan margin atau keuntungan yang diinginkan. Margin atau keuntungan setiap apotek atau IFRS berbeda-beda selama tidak melampaui HET atau harga eceran tertinggi. Misalnya, margin untuk resep itu 30%, sedangkan obat yang dibeli tanpa resep dokter atau OTC itu ada 20%. Jadi untuk margin ini ditentukan masing-masing oleh apotek atau IFRS. Nah, rumus sederhana untuk menentukan harga jual apotek untuk resep. Harga jual apotek sama dengan harga neto satuan dikali 1,1 dikali 1,3. Terangannya harga neto satuan itu adalah harga neto dibagi jumlah obat dalam satu kemasan. Jadi harga neto satuan, cari misalnya untuk tablet, di faktur itu tertera harga untuk satu box isinya 100, maka kalian cari harga satu tabletnya. Kemudian 1,1 ini pajak penjualan sebesar 10%. 1,3 margin atau keuntungan sebesar 30%. Nah, ini menyesuaikan. Misalnya nanti ketentuannya adalah margin atau keuntungan yang diinginkan 15%, berarti 1,15. Atau misalnya 20%, berarti 1,2. Jadi ini 1,3 ini adalah nilai margin, disesuaikan dengan ketentuan dari apotek atau IFRS. Nah, untuk resep, tadi kan resep misalnya adalah 30%, maka di sini dikali 1,3. Kemudian untuk harga jual apotek untuk obat tanpa resep dokter. Harga jual apotek sama dengan harga neto satuan dikali 1,1 dikali 1,2. Rumusnya sama, tetapi margin atau keuntungannya adalah 20%, yaitu 1,2. Nah, ini contoh soal. Tentukan harga jual obat kelas berikut. Tanggal 3 Januari itu dilakukan pembelian obat-obatan dari VBF Binasan Prima. Tremenza tablet 1 box isi 100, 79.500. Amoxan 50 mg kapsul 1 box isi 100, 280.000. Cinolon and cream 1 tube 10 gram 13.900. Harga tersebut merupakan harga neto
hitung harga jual apotik untuk obat keras dengan keuntungan 30%. Nah, keuntungan 30%. Ini adalah obat keras, jadi obat dengan resep. Berarti pakai rumus yang pertama. Harga jual apotik sama dengan harga neto satuan dikali 1,1 dikali 1,3. Nah, kalian perhatikan pada soal harga Tremensa tablet per box ada 79.500. Kalian cari harga per tabletnya. Jadi 79.000 dibagi 100 sama dengan 795. Nih ya, 795 harga Tremensa per tablet. Nah, jadi harga jual apotik per tabletnya adalah sesuai rumus 790 dikali 1,1 dikali 1,3 sama dengan 1129,70. Kalian bulatkan angka bulat terdekat. Jadi 1130 untuk harga jual apotik per tablet untuk Tremensa. Kemudian harga Amoxan 500 mg kapsul per box itu adalah 280.000. Cari per kapsulnya 280.000 per 100 sama dengan 2.800. Kemudian untuk harga jual apotik per kapsulnya 2.800 dikali 1,1 dikali 1,3. Hasilnya adalah 4.004 untuk Amoxan 500 mg. Kemudian harga Cinolon N Cream 10 gram per tube itu adalah 13.900. Ingat, ini jangan dicari per gram, jangan 13.900 dibagi 10. Ini kan kandungan di dalam satu tube krim. Kan orang jual krim tidak mungkin kan per gram, jadi pasti per tube. Jadi ini tidak perlu kalian bagikan lagi. Untuk harga Cinolon N Cream 10 gram per tube adalah 13.900. Maka harga jual apotik per tube-nya adalah 13.900 dikali 1,1 dikali 1,3. Hasilnya 19.877. Nah, sudah didapat harga jual masing-masing untuk Tremensa, Amoxan, dan Cinolon N. Kemudian tentukan harga resep berikut ini. Nah, tinggal kalian hitung sesuai dengan harga jual yang sudah dihitung pada soal sebelumnya tadi. Harga jual apotek untuk Amoxan 500 mg per kapsul adalah 4.004. Jadi harga jual obat untuk 15 kapsul, diresepkan 15. Nih. Jadi kalian hitung 4.004 dikali 15 tambah tuslah Rp1.000. Karena ini kan non racikan, jadi tuslahnya Rp1.000. Hasilnya 61.060 dibulatkan 61.100. Kemudian harga jual apotik Tremensa per tablet itu adalah 1.130. Harga jual untuk 15 tablet 1.130 dikali 15 tambah Rp1.000. Hasilnya 17.950 dibulatkan menjadi 18.000. Kemudian harga jual apotik Cinolon N per tube 19.877. Harga jual obat untuk satu tube adalah 19.877 kali 1 tambah 1.000. Jadi 20.877 dibulatkan menjadi 20.900. Total harganya tambahkan, jadi hasilnya adalah 100.000. Nah, pembulatan harga itu dilakukan per tanda resep. Jadi seperti ini tadi kan per resep. 3 kali pembulatan di sini. Tapi ada juga apotek atau IFRS yang dijumlahkan dulu baru hasil totalnya nanti dibulatkan. Jadi itu tergantung kebijakan masing-masing. Tadi dengan resep. Nah, kalau ini tanpa resep dokter, tinggal pengali di belakangnya yang diganti. Yaitu margin atau keuntungannya sesuaikan. Nah, ini ada latihan. Silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian. Ini nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 ini adalah pembelian obat bebas. Jadi yang tanpa. Ini nomor 4.
Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.